Ada 3 hal yang menurut saya itu penting dalam mainan merpati. Yang pertama, itu bisa juara. Yang kedua, bisa nernak. Yang ketiga, Alvano. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman merpati, perkenalkan nama saya Rahmat Gofur. Saya dari tim Maju Prima. Nah, ada beberapa teman-teman yang bertanya, siapa sih owner? Ada juga yang udah tahu atau yang belum. Nah, saya sendiri ownernya. Saya juga penggeber iya, owner juga iya. Nah, untuk alamat sendiri, tim Maju Prima alamatnya ada di Lampung, atau lebih tepatnya di Lampung Timur ya teman-teman. Untuk sosial media, tim Maju Prima pakai Facebook Jegere Maju Prima untuk sekarang, dan ada juga Instagram kita pakai, cuman nggak begitu aktif ya teman-teman. Terus Telegram juga pakai, tapi juga belum begitu aktif. Untuk sementara aktif di WA dan Facebook. Sejak kapan suka merpati? Kalau saya pribadi suka merpati dari kecil ya teman-teman. Dari kecil sudah mainan merpati, dari SD lah. SD udah mulai seneng, tapi cuma seneng-seneng aja, seneng mainan giring-giring gitu di rumahan. SMP saya mulai main balap atau ketemu teman-teman mainan balap di atas ban. Nah, itu SMP, lalu menginjak mau SMA lah. Awalan SMA itu di daerah tempat saya ada permainan merpati mirip tomprang, tapi bukan tomprang, karena ya tomprang ya bisa dibilang juga dengan tomprang ding, karena pakainya nggak geber atas, pakainya geber bawah, itu pakai bambu, ukurannya 2 meter kali 2 meter.
sistemnya sama kayak merpati, cuman waktu itu nggak ada fluid ya. Fluidnya itu jam nggak atas kepala, fluidnya itu waktu itu dia asal burung udah keliat fluid pakai sawangan. Waktu itu saya inget banget, itu kurang lebih tahun berapa ya, 2003-an lah, 2003-an. Nah setelah itu mulai ada kolongan. Nah setelah mulai ada kolongan, saya pindah ke Jogja karena harus kuliah dan menempuh pendidikan di sana. Itu udah nggak mainan burung lagi. Nah setelah pulang dari Jogja ke rumah 2017, itu kok merpati rame, pengen lah main merpati lagi. Akhirnya saya main, lihat di YouTube, oh merpati ini. Nah waktu itu lagi eksisnya si pitung sama QQ kalau nggak salah. Nah itu jadi ngambil anaknya dibuat main, kok kayak gini ya, lebih tertarik lagi, pengen mendalami, tapi karena mungkin keterbatasan skill atau pengetahuan, jadi mainannya cuma gitu-gitu aja. Setelah 1 tahun ngerasa kok, wah ini pengeluaran jebol nih kalau kayak gini nih. Alhasil saya memutuskan untuk ya udahlah, saya mau terjun serius nih di merpati di 2018. Itu kurang lebih kalau nggak salah bulan 8 2018. Nah saya serius di merpati, terus saya membuat tim kayak ini, tim Maju Prima. Kalau Maju Prima sendiri itu terbentuk dari kantor ya teman-teman, dari pekerjaan orang tua atau kantor pakan udang. Jadi dari Java Confit ada nama pakan udang namanya Prima, terus bokap juga bikin kantor namanya Maju Prima. Alhasil ya udahlah, bikin timnya Maju Prima aja. Akhirnya di situ awal keseriusan buat datangkan joki, terus belajar sendiri ngeber yang baik gimana, merawat yang baik gimana. Itu di tahun 2018 Agustus itu, kalau seingat saya di tahun itu. Lomba paling berkesan. Nah, kalau saya pribadi lomba paling berkesan itu pencapaian ya sebenarnya teman-teman ya. Berkesan atau enggak kan manusiawi lah, mungkin di juara ya. Kalau juara, alhamdulillah udah beberapa kali juara. Event nasional pun pernah dapat bagian, walaupun nggak dinobatkan sebagai juara, cuman dapat bagian pernah di lomba New Kemiling ya waktu itu. Tapi kalau untuk paling berkesan tetap kayaknya perlombaan di padel. Kenapa di padel? Karena menurut saya ya padel itu kiblatnya merpati. Ada harapan, sangat-sangat berharap Lampung bisa setara dengan padel. Entah nanti di tahun keberapa atau event keberapa, tapi saya sendiri yakin untuk perkembangan merpati Lampung kita bakal bisa setara dengan padel. Pencapaian kandang yang paling berkesan. Kalau pencapaian kandang paling berkesan, gini teman-teman, saya sendiri punya moto atau punya standar mainan burung. Jadi gini, ada 3 hal yang menurut saya itu penting dalam mainan merpati. Yang pertama, itu bisa juara. Yang kedua, bisa ternak. Yang ketiga, itu bisa jual. Kalau di ketiga itu kita nggak dapat satupun, mending menurut saya cari hobi lain. Nah, alhamdulillah kalau teman-teman udah bisa 3-tiganya, pasti mainan burungnya bakal enak banget, bisa menikmati sekali. Itu yang saya rasakan. Nah, kalau pencapaiannya sendiri yang menurut saya paling mengesankan, ya yang pertama bisa juara dengan pikan sendiri walaupun belum nasional. Seenggaknya sudah bisa ke Tabanas, bisa juara, ngetesin, gedein, ngelatih sampai juarain. Yang kedua, manusiawi dong, sold out mahal. Nah, jual player mahal pernah, jual pacekan mahal pernah, jual pikan mahal pernah. Nah, ini mahalnya karena mahalnya gitu kan variasi ya teman-teman. Kalau bagi saya menurut saya itu udah mahal sekali.
di atas 30 juta up itu menurut saya udah mahal kalau bagi saya. Nah itu mungkin pencapaian kandang untuk saat ini itu ya teman-teman, sama mempertahankan kualitas atau kinerja merpati di kandang Maju Prima tersebut. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Operasional kandang dan lomba. Kalau saya jawab yang operasional lomba dulu ya teman-teman. Kalau operasional lomba itu kita nggak bisa samakan kan. Kita harus lihat juga lombanya di mana dan lomba apa. Kalau contoh nih kita ngamen atau kita lomba ke luar kota atau ke Jawa kayak gitu kan. Itu lumayan, sangat lumayan bagi saya. Saya sendiri kalau berangkat lomba mungkin nggak tentu ya. Maksudnya kadang berangkat kadang nggak, karena saya juga harus menyiapkan segala sesuatunya. Yang pertama jelas kondisi badan sehat alhamdulillah. Yang kedua dompet juga harus sehat, karena itu sangat mempengaruhi. Yang nomor 3 baru amunisinya atau burungnya yang mau diturunkan apa aja, itu di event apa, mampu nggak burung kita untuk di sana. Nah 3 ini harus sinkron. Jadi kalau operasional, kalau keluar kota versi saya atau lomba keluar itu budgetnya minimal ya di angka 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta itu untuk kita keluar ngamen ke Jawa atau keluar kota untuk bawa 4 sampai 8 player. Itu kalau luar kota. Tapi kalau lokal atau cuma tabanas itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Menurut saya paling sekitar 1 sampai 3 juta, 1 sampai 2 juta udah cukup untuk tabanas 10-20 juta di daerah-daerah Lampung tersebut udah cukup lah. Nah itu kalau operasional lomba. Tapi kalau operasional kandang, jadi saya sendiri dari awal sudah kekeh atau sudah punya tujuan bahwa Maju Prima didirikan itu untuk jualan. Selain hobi juga saya memaksimalkan untuk ya kalau ada teman-teman yang mau silahkan gitu kan. Jadi saya sendiri kalau operasional itu karena burungnya keluar masuk. Jadi contoh nih, saya punya 12 kandang latih piik. Ketika ada temen yang mau, itu kita keluarkan, itu ada lagi piik yang masuk dari kandang kepar yang udah siap jodoh. Tapi kalau 12 kandang ini penuh, mau nggak mau yang piikan di luar atau piikan yang masih diumbar atau yang udah minta jodoh itu nggak kita jodohin atau nggak kita latih, karena ya udah atau kita jual atau kita bahkan ke teman atau ke tim ya seperti itu. Jadi kalau untuk operasional kandang menurut saya tidak terlalu besar ya teman-teman. Mungkin gaji joki 3 orang sama makan suplemen burung, vitamin burung untuk 1 bulan kurang lebih di angka 5 sampai 6 ribu lah, 5 sampai 6 jutaan itu sekitar itu. Untuk nama, kenapa sekarang Jegere Maju Prima nggak Maju Prima lagi? Sebenarnya gini teman-teman, saya punya teman atau udah kayak kakak saya sendiri, itu M. Aziz Farizal ya, Mas Aziz. Dan Mas Aziz ini punya tim, namanya waktu itu Jegere Losari. Nah, karena merpati saya atau player-player atau hampir 90% lah, 90% lah, 90% merpati saya itu awalnya itu dari Mas Aziz. Nah, jadi saya memutuskan, Mas, karena saya sekarang udah diterima nih di lomba-lomba nasional, udah mampu bersaing nih walaupun belum butuh juara nasional, tapi saya pengen, Mas, satu tim sama sampean. Jadi saya yang minta, waktu itu saya yang minta, akhirnya Mas Aziz menyetujui, ganti nama, kita bergabung Jegere Maju Prima. Jadi kalau pas lomba ke Jawa, player-player Jawa juga udah siap, karena saya sendiri nggak memiliki player banyak ya teman-teman. Jadi kalau ke Jawa saya paling bawa cuma 2-3, nanti Mas Aziz bawa 3 atau 4, jadi udah digabungin bawa agak lumayan banyak. Nah, jadi kayak gitu. Terus juga saya tipenya mengakui, jadi memang terah saya kebanyakan dari Om Aziz, ada juga dari teman-teman yang lain, terah-terah lain juga ada, cuman hampir mayoritas saya dari burungnya Mas Aziz.
terah yang paling disukai? Kalau saya pribadi sebenarnya teman-teman, saya lebih suka burung adrenalin ya, atau tembak 3 membal. Walaupun jagoan saya si Magnum burung tipe los atas. Tapi kalau saya pribadi memang lebih suka burung-burung ber-cc bawah, ber-cc full. Nah, karena saya pribadi kan juga ngeber. Jadi apa ya? Lebih ngerasa pede. Terkadang lebih ngerasa pede, walaupun itu kalau buat lomba juga kurang maksimal, tapi angka kepedean ketika menggeber burung dor itu sangat apa ya, bikin puas gitu teman-teman. Nah, terus kalau terah sendiri saya lebih suka itu di QQ, lebih suka di QQ dan jagur, karena kunci utama di mainan merpati kolong itu adalah kestabilan ya teman-teman. Sedor apapun kalau dia kurang stabil atau kestabilannya nggak mendukung juga percuma. Itu kalau menurut saya sih, karena kalau QQ dan jagur itu udah bener-bener full stabil, burung anti badai kalau menurut saya. Bukan berarti burung yang lain terah atau terah lain nggak anti badai ya, cuma kan versi saya lebih suka jalur itu QQ dan jagur. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for Tim lain yang bisa membuat motivasi Jawa dan Sumatera. Oke, saya jawab yang Sumatera dulu dong. Kalau tim Sumatera yang paling memotivasi saya sendiri yaitu Gajah Lampung. Gajah Lampung waktu itu dipegang oleh Mas Lukman dan Mas Edi, Mas Dino, dionori sama Bang Septa ya. Itu awal saya mainan burung, atau bahkan yang mengajak saya untuk main ke ayo lo ke tengah, ayo lo ke event yang besar, itu Bang Septa dan Mas Lukman. Sedangkan yang ngajarin saya untuk geber, memberanikan diri untuk lomba sendiri juga Mas Lukman. Dipaksa, ayo kamu harus berani lomba, kamu harus berani datang ke event, itu Gajah Lampung. Jadi sampai di titik ini pun saya merasa ya saya ini bawahannya Gajah Lampung, karena segimanapun yang terjadi sekarang, saya tetap Gajah Lampung itu guru saya. Gajah Lampung itu tim yang selalu menyupport saya, memberikan pembelajaran-pembelajaran yang bagus untuk tim saya. Itu memang tetap Gajah Lampung. Gajah Lampung tetap Gajah Lampung top. GLG2 itu kalau Sumatera ya. Cuman kalau untuk Jawa, tim yang sangat memotivasi. Karena kalau banyak sih teman-teman, saya nggak bisa sebutin kalau Jawa, karena yang jelas Jegere lah ya, karena dia menyupport merpati-merpatinya untuk saya, tim Jegere atau timnya Mas Aziz. Tapi kan sekarang udah nggak memotivasi lagi karena jadi satu tim, jadi satu fondasi ya teman-teman. Tapi kalau ke Jawa tuh lebih adrenalin menantang. Saya harus bisa nih juara di Jawa, saya harus bisa nih burung Lampung, walaupun burung Lampung ini asalnya juga dari Jawa, tapi setidaknya itu bisa bersaing di Jawa. Karena saya pribadi tetap barometer untuk merpati-merpati Indonesia ini ya di Jawa, Pantura. Pantura itu luar biasa. Bukan berarti di Jawa lain, Jawa Tengah atau Jawa mana atau Jakarta kurang bagus, tidak. Tapi saya pribadi berpatokan bahwa merpati-merpati yang hebat atau merpati-merpati yang emang berkelas, sangat-sangat berkelas ya Pantura. Kalau yang dari Jawa, tim yang paling memotivasi bagi saya jelas Hyun El Baron atau Merpati Baron Kohyun. Itu sangat memotivasi bagi saya. Karena apa? Banyak hal yang sudah saya dapat atau diajarkan kepada saya, salah satunya marketing. Itu sangat penting bagi saya teman-teman. Marketing dalam mengatur keuangan atau mengatur pengeluaran mainan merpati, itu saya banyak belajar dari Kohyun. Walaupun tidak belajar langsung atau nggak sebanyak yang diajarkan, seenggaknya saya sering mengintip atau belajar diam-diam sama Kohyun. Koy tanya masalah lelang, masalah penjualan, masalah terah, masalah silangan, itu saya banyak belajar sama Kohyun.
Jadi kalau untuk tim Jawa, menurut saya yang paling memotivasi bagi tim saya ya Yun El Baron, Ko Hyun. Tanggapan untuk orang-orang terdekat, berarti keluarga ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang sangat-sangat mendukung itu istri ya. Istri itu sangat mendukung di Merpati dari awal sampai di titik ini. Kalau orang tua itu sekitar 2 tahun terakhir lah baru membolehkan. Awalnya juga belum begitu membolehkan, tapi ketika sudah tahu kan dapatnya berapa, penjualan berapa, terus hasil dari lombanya juga seperti apa. Alhamdulillah sekarang sudah dibolehkan oleh orang tua dan didukung oleh istri, jadi mainan merpatinya lebih menikmati lagi. Harapan untuk tim sendiri ya, Jeger Maju Prima, semoga bisa lomba membawa player banyak. Harapan saya cuma itu sih, lomba bisa bawa player banyak, entah dari kandang sendiri atau kandang teman atau segel sendiri atau segel teman. Harapan saya pengen lomba bawa player banyak, bisa partisipasi di lomba-lomba dimanapun, khususnya untuk Sumatera. Nah, itu jadi harapannya cuma itu aja sih, nggak muluk-muluk. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang pas menyinggung teman-teman, saya mohon maaf karena nggak ada ranah atau tujuan untuk ke situ. Semoga perkolongan Indonesia makin jaya. Juara itu mahal. This life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah.